di Pop Ice Ceria, podcast Puskesmas Panglayungan Ceria. Pada siang hari ini ketemu lagi dengan saya Hanifah Deslantika sebagai host podcast kali ini. Seperti biasa pada podcast kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani bintang tamu yaitu Bapak Ulum Bahrul Alam selaku perawat di Puskesmas Panglayungan dan juga programmer TBC. Silakan Bapak Ulum memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ulum Bahrul Alam. Saya perawat di Puskesmas Panglayungan. Saya memegang programmer TB ya. Mendengar kata TB atau tuberkulosis. Ya, tuberkulosis itu bikin merinding gimana ya? Karena mungkin penyakit TBC ini banyak ditakuti dan juga masyarakat sudah pasti tahu dan juga aware untuk penyakit ini sendiri. Nah, tapi mungkin ada juga dari beberapa sobat sehat yang masih belum paham atau hanya tahu aja penyakit TBC tapi tidak terlalu jelas gitu ya Pak ya. Betul, nah, silakan bisa Bapak jelaskan untuk penyakit TBC itu apa sih Pak sebenarnya? Oh, jadi begini Bu. Penyakit TBC itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya. Yeah. Nama bakterinya itu Mycobacterium tuberculosa. Jadi disebabkan oleh bakteri ya, bukan virus. Okay. Jadi disebabkan oleh bakteri, bakteri. Gitu. Oleh bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosa. Nah, sebenarnya kalau TBC itu mungkin identiknya dengan batuk ya Pak ya. Kalau masyarakat mungkin tahunya ada batuk TBC ya pasti selama batuk. 2 minggu. Oh iya kita untuk gejala yang lebih jelasnya itu atau yang lebih spesifiknya itu penyakit TBC itu apa aja ya Pak ya? Untuk gejala-gejalanya ada berbagai macam ya gejalanya itu. Gejala utamanya itu batuk terus-menerus selama kurang lebih 2 minggu. Berdahak atau tidak berdahak, itu diindikasikan terkontaminasi bakteri tuberkulosis gitu. Selanjutnya gejala yang lainnya itu demam, meriang ya, terutama demamnya itu di malam hari. Terus nyeri dada, biasanya nyeri dada karena terlalu sering banyak batuk, jadi otot-otot dadanya menjadi kaku ya, jadi nyeri gitu ya. Terus berkeringat di malam hari. Nah, berkeringatnya itu tanpa sebab ya, tidak ada udara panas tiba-tiba berkeringat ya. Berkeringat di malam hari. Terus nafsu makan menurun. Terus berat badannya juga menurun. Mungkin itu gejala utama ya. Gejala TBC yang gejala khasnya. Nah, kalau misalkan Pak untuk orang-orang ataupun misalkan ada sobat sehat yang merasa gejala itu ada pada saya. Nah, apa yang harus dilakukan atau pemeriksaan apa yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah itu memang TBC atau bukan atau penyakit lainnya? Oke, ada beberapa macam pemeriksaan ya. Kalau di puskesmas itu pertama-tama kita periksakan dahaknya ya. Yeah. Jadi dahaknya diperiksakan di puskesmas, ditampung dahaknya di pot ya, pot sputum, lalu kita kirim ke laboratorium. Laboratoriumnya itu ada di rumah sakit umum Dr. Soekarjo, kita kirim ke sana. Gitu. Hasilnya mungkin sekitar 2-3 hari lah ada hasil dahak tersebut. Terus apabila hasil dahaknya negatif, nanti ada pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan rongsen ya, di foto dadanya. Bila rongsen dada itu bila gejalanya masih ada, ternyata hasil dahaknya negatif, dilakukan rongsen dada. Dan untuk yang terakhir mungkin ada pemeriksaan mantuk tes. Mantuk tes itu biasanya dilakukan pada anak-anak ya, karena anak-anak itu tidak bisa mengeluarkan dahak. Jadi dianjurkan untuk periksa mantuk tes apabila ada tanda-tanda dan gejala TBC seperti itu. Oke, saya sedikit penasaran dengan tentang pemeriksaan dahak itu ya Pak. Kalau pemeriksaan dahak, apakah ada syaratnya dahaknya atau seperti apa waktu pengeluarannya ataupun jenis dahaknya? Karena kan mungkin orang-orang apakah memang hanya dahak biasa ataukah ada waktu tertentu harus mengeluarkan dahaknya seperti apa? Pemeriksaan dahaknya itu paling bagus di pagi hari setelah bangun tidur ya.
Jadi bangun tidur kita kumur-kumur dulu pakai air putih biasa, lalu minum air hangat, lalu keluarkan dahaknya itu biasanya gitu. Berarti bisa di rumah atau memang harus di puskesmas? Di rumah, biasanya di rumah. Kalau yang ya di rumah biasanya. Berarti nanti mungkin dapat kayak pengantar ya, dapat pot dahaknya nanti dibawa ke rumah. Seperti itu ya mungkin. Nah, saya juga penasaran nih karena jujur saya juga kalau batuk suka susah gitu Pak, kayak kalau mengeluarkan dahak itu kadang tidak semua orang itu mudah gitu. Gimana sih Pak tipsnya untuk mengeluarkan dahak yang efektif gitu? Ada nggak? Baik, jadi untuk cara mengeluarkan dahak ya secara efektif ini saya akan jelaskan sedikit ya Bu ya, mungkin ya. Silakan, ada Pak. poster. Kita Pak. Ya boleh saya pegang. Nah, di sini ada poster. Yang pertama itu tenangkan diri dulu ya. Jadi bangun tidur duduk dulu, jangan langsung bangun, duduk dulu. Lalu berkumur-kumur. Untuk membersihkan mulut dengan berkumur-kumur ya. Minum sedikit air hangat ya. Hal ini akan memberikan uap ya pada lendir yang membuat lendir keluar dengan mudah. Jadi lendirnya itu jadi cair ya, enggak kental dengan meminum air hangat itu. Lalu lakukan peregangan dengan peregangan ini dilakukan dengan naik turun bahu ya, seperti gitu. Nah, naik turun bahu dilakukan selama sebanyak 3 kali ya, biar enggak pada kaku ya rongga-rongga dadanya kayak gitu. Lalu tarik napas panjang ya, untuk pemanasannya. Ambil napas panjang melalui hidung, keluarkan lewat bibir, lewat mulut ya. Keluarkan lewat mulut. Dilakukan sebanyak 3, 4, sampai 5, 6 kali ya. Lalu goyangkan leher Anda. Jadi digoyang-goyang gitu-gitu lehernya. Nah, ini goyang-goyang biar pada rileks ya, nggak kaku. Terus regangkan dada. Nah, dadanya diregangkan juga, kayak gitu diregangkan. Nah, biar nggak kaku. Ke depan ke belakang ya, gerakannya 1, 2 gitu. Nah, pas yang terakhir keluarkan dahak dengan ini ya, dengan pelepasan. Lalu minum lagi air sedikit, minum air hangat lagi sedikit. Ambil napas panjang, lalu keluarkan dahaknya seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu, Bapak, Bapak dan Ibu, cara untuk mengeluarkan dahak secara efektif. Ya. Bisa dipraktekkan di rumah ya. Nanti kita share posternya. Oke, terima kasih sekali Bapak Ulum ya. Nah, untuk penyakit TBC itu sendiri, Ya. mungkin kan angka penyakit TBC cukup tinggi ya Pak ya. Nah, Sekarang ya lagi meningkat jumlah pasien TBC di wilayah kerja Puskesmas Pangalengan ini. Oke, mungkin penurunan yang cukup tinggi itu gimana gitu Pak prosesnya? Kenapa bisa sampai angka TBC itu bisa sampai meningkat gitu? Apakah memang penularannya cukup signifikan? Caranya seperti apa gitu? Mungkin masyarakat juga perlu tahu. Jadi begini ya, penularan penyakit TBC itu melalui droplet namanya ya. Droplet airborne, yang dropletnya itu bertebangan di udara, seperti percikan dahak gitu. Seperti bersin kan, si kumannya itu keluar dari mulut penderita, lalu batuk si penderita itu. Nah, si kuman TBC itu kalau si penderita batuk dan bersin melayang di udara lalu terhirup oleh orang yang sehat ya, terhirup oleh yang sehat. Jika daya tahan tubuhnya lagi turun, di kemungkinan besar dia terkena si bakteri TBC itu masuk ke dalam tubuhnya dan menyebar di daerah paru-paru. Untuk yang daya tahan tubuhnya lagi baik ya, lagi fit, jadi dilawan oleh daya tahan tubuh itu, gitu, akan tetap sehat gitu. Jadi intinya di imun kita ya, daya tahan tubuh kita harus bagus. Ya, kalau misalkan untuk orang-orang yang memang sudah
divonis atau dikatakan mempunyai penyakit TBC, bagaimana ini Pak pengobatannya? Apakah memang harus seumur hidup ataukah ada jeda waktu tertentu yang memang harus dilakukan untuk pengobatan TBC? Seperti itu. Oh, baik. Pengobatan TBC itu ada dua macam ya, ada yang paru-paru dan ada yang ekstra paru. Kalau paru-paru itu pengobatannya 6 sampai 8 bulan dah. Biasanya sih rata-rata 6 bulan kalau yang paru-paru. Kalau yang ekstra paru itu seperti TBC kelenjar, TBC kulit, TBC tulang, TBC otak ya, itu sekitar 9 sampai 12 bulan biasanya seperti itu. Dan pengobatannya itu obatnya ada di puskesmas, gratis dan tidak dipungut biaya. Senang sekali ya Sobat Sehat ya kalau mendengar penyakit TBC, apalagi dengan pengobatan yang cukup lama, dan juga mungkin kalau orang yang tidak tahu bahwa pengobatan TBC itu gratis, mungkin bisa memakan biaya dan juga tenaga serta menguras waktu kita untuk melakukan pengobatan TBC. Nah, ada nggak sih tips atau pencegahannya agar Sobat Sehat atau masyarakat lainnya bisa terhindar dari penyakit TBC ini, Pak? Ada, Bu. Untuk pencegahannya ya gaya hidup sehat ya. Untuk pencegahan TBC itu yang pertama makan makanan yang bergizi ya. Yang bergizi itu 4 sehat 5 sempurna ya Bu ya. Terus membuka jendela ya di pagi hari. Kalau di rumah jendela itu dibuka-bukakan supaya sirkulasi udaranya bagus ya. Jadi kalau ada kuman TBC-nya keluar, lalu terkena sinar matahari. Nah, si kuman TBC itu bisa mati terkena sinar matahari ya. Makanya dianjurkan untuk menjemur setiap alas tidur ya, agar tidak lembab. Si kuman TBC ini suka di tempat yang lembab. Jadi kalau ada kasur-kasur yang lembab di rumah, karpet kayak gitu, bantalnya, disarankan untuk dijemur seminggu sekali lah minimal gitu dijemur. Terus selanjutnya olahraga ya, olahraga itu sangat penting, olahraga secara teratur, minimal 1 minggu 3 kali lah olahraga itu. Waktunya kurang lebih 30 menitan, cukup juga seminggu 3 kali itu. Lalu ini yang paling penting, tidak merokok ya. Nah, tidak merokok ini yang paling penting, karena kan di dalam rokok itu banyak racun ya Bu ya. Mungkin seperti itu. Mungkin untuk anak kecil ya, anak bayi, agar tidak tertular penyakit TB atau tidak berat ya nanti kalau terkena TBC, itu disarankan untuk imunisasi BCG ya. Oh iya. BCG untuk bayi mungkin ya Pak. Itu pencegahannya. Betul, berarti untuk pencegahan TBC itu sendiri dikembalikan lagi sebenarnya kepada gaya hidup kita masing-masing ya mungkin ya Pak ya. Jadi bagaimana kita melakukan gaya hidup sehat, olahraga teratur, makanan bergizi seimbang, dan mungkin menjaga juga ya diri kita dengan menggunakan masker juga mungkin bisa ya Pak ya, untuk di lingkungan menggunakan masker. Ya, menggunakan masker sehingga tidak terjadi atau tidak tertular, karena penularan itu seperti yang tadi Bapak sebutkan lewat airborne juga ya Pak ya. Udara ya. Iya, lewat udara mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak Ulun ya. Iya, sama-sama Ibu. Ini informasi yang juga sangat informatif dan juga sangat bermanfaat untuk sobat sehat semua. Apakah ada pesan-pesan Bapak untuk sobat sehat semua yang mungkin mempunyai gejala ataupun bingung ingin memeriksakannya kemana? Apakah bisa menghubungi Bapak langsung atau seperti apa? Jadi gini, semua orang berisiko tertular penyakit TBC ya. Segera periksakan ke puskesmas apabila ada anggota keluarga yang mengalami gejala TBC yang kita tadi sebutkan itu ya, gejala TBC. Ya. Apabila ada tanda dan gejala seperti itu, segera berobat ke puskesmas gitu. TBC itu dapat disembuhkan ya, bukan penyakit kutukan ini ya. TBC itu merupakan suatu penyakit ya, bukan kutukan. Jadi bisa disembuhkan. Terus obatnya gratis di puskesmas, tanpa ada pungutan biaya spesial pun. Ya, mungkin untuk masyarakat bisa dipahami mungkin ya, kalau penyakit TBC itu bukan juga suatu aib ya Pak ya, yang mungkin harus ditutupi atau seperti apa. Jadi mari kita periksakan diri ataupun
ajak keluarga ataupun teman dan lain sebagainya yang punya gejala untuk segera memeriksakan diri, bisa langsung ke puskesmas saja mungkin ya Pak ya, Iya, tanpa bisa. ada biaya spesial pun. Apa salahnya kita mencegah dengan melakukan deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan TBC apabila memang mungkin kita semua mempunyai tanda gejala seperti ini. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih Bapak Sama-sama, atas Ibu. waktunya. Sekian podcast Pop Ice Ceria pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. See you. Yeah, I see you.